Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permade. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Suroto, untuk memberikan perlindungan setelah dirinya memberikan kesaksian dalam kasus ini. Suroto, salah satu saksi kunci yang pertama kali menemukan Vina dan Eki setelah dianiaya, menandatangani surat pengaduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 7 Juni 2024. Penandatanganan ini dimaksudkan untuk melindungi dirinya pasca memberikan kesaksian di beberapa media massa. Suroto menyatakan dirinya siap memberikan kesaksian apabila diminta pihak kepolisian dan juga pengadilan. Surat WhatsApp ini KTP saya, cuman aku belum sempat baca. Intinya saya pengen membantu Bapak kalau berkenan, gitu. Karena kasus ini kan kasus lumayan besar, Pak. Takutnya Bapak nanti diintimidasi atau diteror atau di apa gitu. Nah, sebelum saya setujuin, saya nanya ke keluarga, nelpon dulu ke keluarga. Itu intinya, wis nggak apa-apa. Ini apa siapa? Nah, ini yang laki, ya. Yang perempuan. Mundur. Yang perempuan sini, Pak. Yang perempuan di sini, Pak. Kurang lebih dari jarak itu 2 meter. Yang perempuan, yang sekarang yang namanya Vina. Suroto, salah satu saksi yang pertama kali menemukan Vina dan Eki, memperlihatkan posisi keduanya ini saat tergeletak dengan luka parah di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Suroto melihat Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan, sementara Vina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Suroto menduga keduanya menjadi korban penganiayaan dan kekerasan karena melihat banyak luka di tubuhnya. Suroto menjadi salah satu saksi yang muncul ke publik setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali menjadi sorotan dan diselidiki polisi. Penyelidikan kembali kasus kematian Vina membuat polisi kembali memeriksa sejumlah saksi, mulai dari saksi kunci seperti Liga Akbar dan Aep hingga keluarga Vina. Tak hanya itu, polisi juga membuka hotline khusus untuk menampung banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus pembunuhan Vina. Polisi meyakinkan publik informasi akan dianalisa penyidik secara profesional. Polda Jawa Barat membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Akan kami lakukan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggung jawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban. Sementara pengacara tersangka yang diduga otak pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, mempertanyakan kinerja penyidik yang belum menyerahkan berita acara pemeriksaan hingga saat ini. Kuasa hukum Peggy masih menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka, sehingga mengajukan pra-peradilan hingga permintaan gelar perkara khusus ke Bareskrim. Bahwa salinan BAP sampai saat ini belum ada. Padahal ini kan waktu waktu terus berjalan, ya. Waktu terus berjalan berkenaan dengan penahanan sementara untuk klien kami, yaitu PS. Perkara khusus ini memang sudah kita ajukan di Jakarta, tapi ya sama rekan kita, kita tinggal tunggu hasilnya saja. Jadwalnya kapan akan dilakukan gelar perkara khusus. Mantan Kapolda Jawa Barat 2016 Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyebut, penyidik harus bisa membuktikan kasus pembunuhan Vina dengan menggunakan investigasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik. Jika ada prosedur yang dinilai tidak tepat dilakukan pada 8 tahun silam, maka perlu ada audit penyidik polisi yang menangani kasus ini. Diperiksa tadi forensik DNA, bisa diperiksa juga IT, BTS-nya. Apakah betul yang bersangkutan saat itu berada di TKP? Nah, kalau scientific investigation-nya itu sudah kuat, mohon nanti bisa diterima oleh semua.
Jangan sampai memaksakan kehendak bahwa ini bersalah, bahwa ini tidak bersalah. Dan audit penyidikan, kalau kejaksaan juga bersalah, silakan eksaminasi. Bisa eksaminasi itu apa? Yaitu pengujian, pemeriksaan, surat-surat dakwaan di kejaksaan dan surat keputusan di pengadilan. Usai menangkap Peggy Setiawan, polisi sudah menghapus 2 DPO pelaku di kasus pembunuhan Vina. Namun polisi belum melakukan rekonstruksi ulang kembali di kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Polisi membuka layanan hotline laporan warga untuk menampung informasi dari masyarakat dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, seberapa efektif cara ini untuk